Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama AA Endun. Kalian pasti tidak asing dengan kutub utara dan kutub selatan. Ya, kutub utara merupakan titik paling utara bumi, sedangkan kutub selatan merupakan titik paling selatan bumi. Dua daerah ini adalah wilayah paling terdingin di planet bumi. Dalam video kali ini, AA Endun akan membahas terkait dua daerah terdingin di bumi ini. Apakah ada perbedaan antara dua kutub ini? Fakta-fakta menarik apa saja yang bisa kita jumpai di sini? Dan bagaimana bisa di kedua kutub ini menjadi sangat dingin? Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe videonya supaya AA Endun makin semangat buat kontennya. Yuk kita diskusi dan belajar sama-sama. Secara geografis, kutub utara terletak di Samudra Arktik. Wilayahnya terbuat dari es laut yang mengapung, dikelilingi oleh daratan dari Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Sedangkan di lokasi kutub utaranya sendiri, itu tidak ada daratan yang tetap di bawah es. Arktik sendiri berasal dari kata Arktos, yang berarti dalam bahasa Yunani adalah beruang. Sedangkan kutub selatan secara geografis terletak di benua Antartika. Wilayahnya terdiri dari daratan yang tertutup oleh lapisan es tebal, dikelilingi oleh Samudra Selatan atau Samudra Antartika, atau bisa juga disebut Lautan Selatan. Di wilayah ini juga mencakup pegunungan-pegunungan, danau-danau, ada lembah, ada dataran tinggi, dan ada daratan berupa es. Titik tertinggi di wilayah ini adalah Gunung Vinson Masif yang tingginya 4.892 meter di atas permukaan laut. Faktor-faktor geografis ini juga yang akhirnya membuat suhu di kutub selatan itu lebih dingin dibandingkan di kutub utara. Karena pada dasarnya kutub selatan itu berupa benua atau daratan es yang beku, sedangkan kutub utara hanya berupa sebagian laut yang membeku menjadi es. Jadi, jumlah es yang berada di sana itu tidak sebanyak di kutub selatan. Suhu terdingin atau terendah yang pernah tercatat di kutub selatan itu adalah minus 89, derajat Celcius pada 21 Juli 1983 di Stasiun Penelitian Vostok Antartika Timur. Walaupun ada beberapa sumber lain yang menyatakan pernah juga ada keadaan di mana suhunya itu mencapai lebih dari minus 90 derajat Celcius. Sedangkan suhu terdingin atau terendah yang pernah tercatat di kutub utara adalah sekitar 69,6 derajat Celcius pada 22 Desember 1991 di Greenland. Oh ya, apakah teman-teman tahu kenapa di daerah kutub itu bisa lebih dingin dan bersalju dibandingkan di daerah manapun di muka bumi ini? Jadi ada beberapa faktor-faktor yang saling berkombinasi yang akhirnya menyebabkan suhu di kutub bisa lebih dingin dan kondisinya juga bisa lebih bersalju dibanding di wilayah manapun. Faktor-faktor ini terdiri dari posisi geografis, sudut sinar matahari, variasi musim, sirkulasi atmosfer dan lautan, serta siklus hidrologi. Semuanya itu saling berkontribusi dan berkombinasi untuk membuat di sana kondisinya menjadi sangat dingin dan bersalju, baik itu di kutub utara maupun itu di kutub selatan. Jika dilihat dari posisi geografis dan sudut mataharinya, penjelasannya itu karena kedua kutub ini terletak di ujung utara dan di ujung selatan sumbu rotasi bumi. Maka sinar matahari jatuh pada sudut yang sangat miring sepanjang tahun. Hal ini akan mengakibatkan intensitas energi matahari pada daerah itu sangat rendah. Dan hal ini pun berpengaruh juga pada musim yang ada di sana. Variasi dari musimnya di kedua kutub itu mengalami fenomena siang dan malam polar. Jadi, di kutub utara dan kutub selatan, matahari tidak terbenam selama musim panas dan matahari tidak terbit selama musim dingin. Hal ini menyebabkan selama waktu malam menyebabkan suhu menurun drastis dan tetap sangat rendah karena ketiadaannya sinar matahari selama berbulan-bulan. Jika kita lihat dari sirkulasi atmosfer dan lautan yang menyebabkan suhu di sana menjadi sangat dingin karena di kutub utara itu terdapat arus laut dingin yang berasal dari Samudra Arktik sehingga menjaga
suhu tetap rendah. Selain itu, interaksi antara es laut dan air laut juga berperan dalam mempertahankan kondisi dingin. Sedangkan di kutub selatan, benua Antartika ini dikelilingi oleh arus sirkumpolar Antartika yang mengisolasi benua dari air laut yang lebih hangat dan membantu menjaga suhu tetap sangat rendah. Oh ya, arus sirkumpolar Antartika itu adalah arus lingkar Antartika, yang mana merupakan arus air laut yang mengalir searah jarum jam dari barat ke timur di sekitar Antartika. Udara di kutub juga cenderung lebih stabil dan kurang bergerak dibanding dengan daerah lain. Hal inilah yang menyebabkan pendinginan yang lebih efisien karena kurangnya campuran dengan udara yang lebih hangat. Sedangkan jika dilihat dari siklus hidrologinya, karena di kedua kutub ini sangat dingin, jika terjadi hujan, baik hujan air maupun hujan salju, maka tumpukan air ataupun tumpukan salju yang jatuh seiring waktu akan berubah menjadi es yang sangat tebal dan padat. Jadi, walaupun daerah kutub mengalami siklus tahunan pencairan dan pembekuan karena musim panas dan musim dingin, tetap ada es yang sangat padat yang menjaga suhu di daerah tersebut tetap dingin. Adapun beberapa fakta menarik lainnya mengenai kutub utara dan kutub selatan. Yang pertama, hewan-hewan yang tinggal di kedua kutub. Hewan di kutub utara yang hidup di darat itu ada beruang kutub yang merupakan predator puncak di sana, ada rubah Arktik, ada rusa kutub atau karibau, ada muskox. Muskox ini mamalia besar dengan bulu tebal, dan ada juga serigala Arktik. Sedangkan yang hidup di laut itu ada anjing laut cincin. Nah, hewan ini merupakan mangsa utama dari beruang kutub. Ada walrus atau hewan laut yang memiliki gading yang sangat panjang. Lalu ada paus narwal. Lalu ada paus bowhead. Faktanya, paus bowhead ini bisa hidup lebih dari 200 tahun. Lalu di sana juga ada beberapa jenis-jenis burung. Ada burung puffin, ada burung hantu salju, ada guillemot atau burung laut yang ahli menyelam, dan lain-lainnya. Sedangkan hewan-hewan di kutub selatan memiliki kehidupan darat yang sangat terbatas karena kondisi lingkungan yang sangat ekstrim, sehingga tidak ada yang dapat hidup di sana. Begitupun dengan hewan-hewan yang ada di sana. Tidak ada hewan-hewan yang hidup di darat. Sedangkan di laut, itu ada anjing laut wedel, ada anjing laut krill. Anjing laut krill ini adalah anjing laut yang memakan kepiting. Ada anjing laut leopard, yang mana merupakan predator yang sangat kuat. Dia ini merupakan pemakan penguin dan anjing laut lainnya. Lalu ada paus biru. Paus biru ini sejauh ini merupakan paus terbesar di dunia, dan ada paus minke. Di sana juga ada beberapa jenis-jenis burung. Ada penguin kaisar atau penguin terbesar di dunia. Ada penguin Adelie, penguin klasik yang bentuknya hitam putih yang sering kita lihat. Dan juga ada albatros wandering atau burung dengan lebar sayap terbesar di dunia yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk terbang di atas laut. Lalu fakta selanjutnya, di sana ada fakta kehidupan tentang masyarakat lokal di sana. Di kutub utara, meskipun jarang, ada beberapa masyarakat asli yang tinggal di dekat kutub utara, seperti suku Inuit di Kanada dan Greenland. Dan kadang-kadang orang-orang menyebut mereka juga sebagai suku Eskimo. Sementara di kutub selatan, karena kondisi alam yang sangat ekstrim, maka di sana itu tidak ada penduduk yang tinggal. Tetapi di sana itu ada stasiun penelitian yang dioperasikan oleh negara-negara tertentu, seperti stasiun Vostok milik Rusia yang didirikan pada tahun 1953. Itulah pembahasan mengenai kutub utara dan kutub selatan. Semoga menambah hasanah dan pengetahuan teman-teman semua. Jika ada informasi lainnya, boleh ditambahkan di kolom komentar. Sekian video dari Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.